Perkenalkan, nama saya Jonathan Guido dengan NPM 2207116660 akan menjelaskan tentang Candi Kalasan. Sejarah Candi Kalasan diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi atas perintah Rakai Panangkara untuk menghormati Bodhisatya wanita atau Dewi Tara dan para pendeta Buddha. Untuk pengukuran Candi Kalasan, bangunan tubuh candi berdiri pada batur setinggi 1 meter dengan kaki candi setinggi 3 meter, tubuh candi 13 meter, dan atap candi 7 meter. Tubuh candi berdenah bujur sangkar berukuran 16,5 x 16,5 meter. Saat ini, sisa bangunan Candi Kalasan adalah 24 meter. Untuk fungsi awal pembangunan Candi Kalasan, sampai saat ini, Candi Kalasan masih digunakan sebagai tempat pemujaan bagi penganut ajaran Buddha, terutama aliran Buddha Tantrayanata dan pemuja Dewi Tara. Untuk tujuan pembangunan Candi Kalasan ini, berdasarkan prasasti Kalasan, dibangun sekitar tahun 778 Masehi yang telah ditemukan tidak jauh dari candi ini, menyebutkan bahwa tujuan awal pembangunan Candi Kalasan ini untuk menghormati Bodhisattva wanita, Tara Bawana, dan sebuah viara untuk pendeta. Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Arda Subhanpoten dengan nomor NPM 22071168. Oke, berikutnya kita masuk ke masalah yang dihadapi. Yang pertama, letak candi di tengah permukaan warga. Hal ini menyebabkan Candi Kalasan itu sendiri kurang nampak dan terlihat karena permukaan warga yang mengelilingi area Candi Kalasan tersebut. Yang kedua, tidak ada kanopi di setiap tempat duduk. Nah, tidak adanya kanopi di setiap tempat duduk membuat para pengunjung menjadi kepanasan saat ingin beristirahat sejenak. Pada saat kita melakukan observasi, kita juga merasakan kepanasan sekali karena kita langsung terpapar dengan teriknya matahari. Yang ketiga, lahan parkir yang sulit sehingga harus memarkirkan kendaraan di depan rumah warga. Nah, pada saat kita melakukan observasi, dan parkirnya tuh memakai rumah warga yang kapasitas parkirnya pun sedikit dan kita harus berimpit dengan motor. Yang keempat, batu lepas yang sudah tidak dapat dipasang pada candi diletakkan tidak beraturan. Nah, pada saat kita melakukan observasi, batu lepas candi diletakkan begitu saja sehingga menutupi jalan setapak untuk pengunjung. Yang kelima, akses menuju candi sulit karena letak candi di tengah permukaan warga sehingga kendaraan seperti bis, truk, dan mobil dan kendaraan besar lainnya tidak bisa masuk. Nah, pada saat kami melakukan observasi, jalan untuk masuknya pun sempit dan tidak datar. Hal ini menyebabkan mobil seperti sedan akan menyerempet pada aspal dan jalan alternatif yang lainnya pun sempit dan bahkan hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja. Nah, yang terakhir, kurangnya pencahayaan pada malam hari. Hal ini menyebabkan Candi Kalasan kurang terlihat dan kurang jelas dipandang, dan orang lain akan cenderung tak acuh. Oke, selanjutnya kita akan melihat gambar-gambar objek Candi Kalasan saat ini. Berikutnya, kita akan melihat denah dan peta wilayah Candi Kalasan. Perkenalkan, nama saya Octavianus Samalkus Pemadana. Saya dari NPM 2207116661, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang potensi yang bisa dikembangkan. Untuk potensi yang bisa dikembangkan sendiri ada 5 poin, yaitu barcode virtual tour guide, membuat website Candi Kalasan, meningkatkan keamanan pada candi, mempromosikan ke media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan platform sosial media lainnya. Dan yang kelima yaitu menambahkan pohon dan bunga yang membuat candi itu terkesan indah. Jadi untuk yang pertama, yang untuk barcode, jadi ceritanya saat kita kemarin observasi langsung ke tempatnya, kita melihat memang candi itu bagus, tapi sangat disayangkan di sana tuh tidak ada tour guide. Jadi kita berencana untuk menaruh dan membuat barcode. Nanti di sana tuh barcode-nya kita bisa nge-scan
dan scan-nya barcode itu akan buka ke link yang akan mengarahkan kita ke virtual tour guide. Virtual tour guide-nya nanti kita langsung, sana tuh ada misalkan relik tertentu, kita bisa nge-scan langsung ada informasi tentang relik itu, tentang filosofinya, tentang sejarahnya, itu semua ada di situ semua. Jadi kita istilahnya ke candi itu bukannya cuman hanya datang atau foto-foto jalan-jalan doang, karena saat kemarin kita observasi kebanyakan orang juga hanya cuma seperti itu, karena juga nggak ada yang penjelasannya itu kayak kurang minim tentang kayak reliknya apalah. Jadi kita berencana untuk membuat barcode untuk virtual tour guide. Nah nanti di barcode-nya itu nanti kita emang akan membuka ke link di website itu. Website-nya nanti kita juga bisa virtual tour guide-nya secara ada audio seperti kayak audiobook gitu, jadi ada suara orang untuk virtual tour guide, kita bisa tinggal pakai headset gitu, mendengarkan. Dan yang kedua itu membuat website Candi Kalasan. Jadi untuk membuat websitenya sendiri, kita kemarin berencana websitenya tuh bisa untuk banyak. Jadi websitenya tuh kita bisa nanti ada informasi tentang candinya tuh, contohnya kayak kemarin saat melakukan observasi itu, saat kita mau masuk belokan ternyata belokan salah. Jadi dari websitenya ini kita bisa kasih informasi, oh ini belokan sini, dan kita bisa kasih informasi oh candinya seperti apa dan lain-lain. Bisa untuk virtual tour guide, bisa untuk barcode, bisa untuk kayak informasi misalkan tentang nanti sosial media dan lain-lain yang terkait dengan candi. Dan yang ketiga potensi yang bisa dikembangkan yaitu meningkatkan keamanan pada candi. Jadi saat kemarin observasi kita juga menyadari bahwa emang di sana ada pos penjagaan satpam, tapi pos penjagaannya itu minim, jadi kayak hanya satu, dan satpam itu juga sedikit, jadi kayak cuma satu satpam dan satpam itu tidur. Jadi kita merasa itu harus ditingkatkan lagi keamanannya, dan meningkatkan keamanan dengan kita menambah pos-pos penjagaan dan juga menambah satpam yang berjaga. Selain itu juga mungkin nanti kita bisa juga di sekitar candinya itu dikasih kayak yang tembok dan yang tajam gitu, karena memang candinya itu tanahnya itu lebih rendah daripada sekitar itu ada banyak perumahan, banyak warga, dan memang takutnya nanti ada yang manjat atau apa. Jadi istilahnya itu biar orang tuh kalau mau masuk ke candinya harus lewat pos penjagaan satpam dulu, dan mereka baru bisa masuk. Itu yang untuk meningkatkan keamanan candi, dan mungkin juga dengan menambah CCTV juga bisa berguna. Dan yang selanjutnya itu untuk mempromosikan ke media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan platform sosial media lainnya yang itu akan sangat berguna untuk promosi. Jadi kita bisa mungkin bikin challenge, kita bisa kayak nunjukin oh ini candi Kalasan kayak gini, mungkin dari sosial media, dari TikTok, mungkin dari kayak influencer bisa datang ke sana, bisa untuk promosi gitu. Dan yang kelima adalah menambahkan pohon dan bunga yang membuat candi terkesan indah dipandang. Jadi saat kemarin observasi juga kita melihat emang ada pohon dan bunga, tapi bunganya tuh sangat minim gitu, cuma di pintu depan doang, cuma ada kayak satu bunga, dan emang bunganya udah bagus, tapi menurut kita agak kurang. Mungkin nanti kita akan agak menambah sedikit, tapi coba tidak terlalu berlebihan, dan juga menambahkan pohon juga, pohon untuk biar dia lebih bagus lah, lebih indah. Dan yang selanjutnya target untuk dicapai. Jadi target untuk dicapai ada 4 poin, yaitu yang pertama menambah kuantitas dan intensitas pengunjung. Kita menambah kuantitas dan intensitas pengunjung ini dapat dilakukan ya dengan promosi ke sosial media. Terus yang nanti sosial media mungkin kita bisa bersama dengan influencer untuk datang ke sana, untuk bikin video di sana, atau kita juga bisa membuat website yang dulu websitenya juga ada informasi tentang Candi Kalasan. Dan kalau target tercapai yang kedua itu menambah beberapa perkembangan pada candi, seperti tadi menambahkan pohon-pohon, menambahkan bunga. Dan yang ketiga target untuk dicapai yaitu untuk meningkatkan keamanan candi. Meningkatkan keamanan candi dengan kita menambah pos penjagaan, menambah penjagaan satpam, dan juga menambahkan CCTV. Dan yang keempat yaitu target untuk dicapai yaitu letak candi yang berada di tengah-tengah pemukiman. Itu benar-benar dapat dijadikan lapangan usaha bagi masyarakat. Jadi kemarin saat kita observasi kita melihat kalau sana itu memang di sekitarnya masyarakat, dan yang punya ide untuk nanti letak candinya itu
kan sebenarnya ada tanah kosong ini kita bisa digunakan untuk nanti tempat untuk lapangan usaha masyarakat, mungkin bisa untuk jualan souvenir atau untuk jualan yang barang-barang lainnya yang bisa untuk membantu perekonomian masyarakat. Dan untuk rencana perubahan sendiri kita memiliki 6 poin, yaitu ada menambah kanopi di tempat duduk, membuat lahan parkir yang luas, nambah pencahayaan pada candi, membuat jalur batu, membuat tempat khusus peletakan batu lepas, dan menambah hiasan lampu berwarna kuning yang menyorot langsung ke arah candi. Oke, jadi untuk yang pertama, yang menambah kanopi di setiap tempat duduk, kemarin saat kita observasi di sana, kita memang lihat emang dia sudah ada tempat duduk, tapi sangat disayangkan tempat duduknya tuh sangat biasa sekali, sangat minim. Dia tuh nggak ada kanopinya gitu. Jadi kalau kemarin kita datangnya siang, itu benar panas banget, kita langsung kena terik matahari langsung. Dan itu kenapa kita rencana perubahannya kita ingin menambahkan kanopi di setiap tempat duduk. Dan untuk yang poin kedua, yaitu membuat lahan parkir yang luas. Jadi kemarin saat kita berkunjung ke sana, kan kita menggunakan mobil, dan di sana tuh untuk parkiran tuh ternyata mobilnya masih nitip, jadi masih di rumah warga, dan itu tuh ya kurang banyak, mungkin cuma bisa 2 atau 3 mobil, dan itu pun kayak sulit banget parkirnya kayak, dan motor pun juga sulit karena parkirnya masih di rumah warga. Jadi tentang perubahan yaitu untuk membuat lahan parkir yang luas, yang nanti ada contohnya, dan memang di candinya itu sudah ada kayak rencana untuk membuat lahan parkir baru. Nanti ada fotonya, itu lahan parkirnya itu dia nanti jauh lebih luas dan lebar, dan tentunya masuknya ke candi itu jadi lebih gampang, karena sebelumnya masuk ke candi itu hanya lewat kayak gang sempit, dan itu kayak nurun kayak agak nanjak gitu. Jadi kalau mobilnya sedan atau mobilnya pendek pasti langsung dia bakal baret kayak sisi bawahnya, dan atau enggak lewatnya juga lewat kemungkinan di desa warga, yang dimana kemarin kita tuh benar-benar pusing karena itu tuh kayak sempit jalannya. Dan yang ketiga yaitu menambah pencahayaan pada candi. Jadi kemarin saat kita observasi di sana memang ada pencahayaan, tapi pencahayaannya tuh sangat minim dan udah sangat jelek. Jadi kita ingin sana perubahan untuk menambah pencahayaan, kita menambahkan lampu-lampu di candinya itu yang mungkin nanti warnanya kuning untuk biar tidak merusak estetikanya. Dan untuk yang keempat yaitu membuat jalur batu. Membuat jalur batu nanti ada contohnya. Jadi contohnya ya akan dikasih jalur batu supaya kayak bagus gitu ada jalurnya. Dan untuk kelima yaitu untuk membuat tempat khusus peletakan batu lepas. Jadi saat kemarin kita observasi, karena itu memang udah kayak ada beberapa tempat khusus untuk peletakan batu lepas, tapi sayangnya tuh masih kayak agak berserakan, agak berantakan, dan tempatnya tuh tempat khususnya tuh kayak masih agak berserakan. Jadi tentang perubahan kita yaitu untuk membuat tempat khusus untuk peletakan batu lepas itu. Dan yang keenam yaitu menambah hiasan lampu berwarna kuning yang menyorot langsung ke arah candi. Jadi itu rencananya seperti ini fotonya. Nah di fotonya itu nanti jadi hiasannya tuh bakalan kayak biar kalau di malam candinya tuh ada kayak lampu yang menyorot ke arahnya, jadi bahkan bisa dilihat dari Jalan Solo gitu. Jadi orang yang ke Jalan Solo tuh langsung kayak lihat, oh itu candinya apa, langsung kayak tertarik ke sana. Dan itu memang benar-benar kalau malam jadi estetik banget, jadi bagus banget. Dan kita akan lampunya warna kuning supaya tidak merusak estetika filosofi awal dari candi tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Saya mewakili dua rekan saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.